Halo, nama saya Maulana Gazi Al-Ghifari. Saya dari kelas F dan dengan nomor NPM 2205 14 829. Saya memiliki usaha yaitu yang berjudul Smart Ringan. Smart Ringan itu adalah salah satu bidang usaha yang bergerak di bidang food and beverage, dan kami ada beralamatkan di Sudirman Center Business District, Gedung Arta Graha Senayan, Jakarta Selatan. Yang pertama, kita identifikasi masalah terlebih dahulu. Why we exist? Kenapa ada kami? Ya, seperti yang kita ketahui, angkringan-angkringan konvensional yaitu memiliki beberapa kekurangan di mata saya ya. Yang pertama itu sulitnya proses pembayaran konvensional. Saya saya contohkan, yaitu waktu saya mengambil barang-barang atau produk-produk di dalam angkringan konvensional, saya memiliki kesusahan dalam mengingat produk-produk apa saja yang saya ambil. Misalkan saya ambil nasi, minuman, ataupun yang lain, saya harus mengingat dulu dan lalu dapat bisa membayar. Yang kedua, yaitu rendahnya kualitas dan kehigienisan produk. Ya, seperti yang kita ketahui, angkringan adalah suatu sistem penjualan yang menjuru ke masyarakat, mohon maaf ya, menjuru ke masyarakat kalangan bawah ya, dan oleh sebab itu maka produk-produk yang disajikan, mohon maaf, saya bisa apa bisa memiliki standar yang dibilang rendah. Dan yang ketiga, rendahnya kualitas kebersihan lingkungan. Seperti poin saya tadi, yaitu tempat-tempat angkringan konvensional menurut saya itu jauh dari kata bersih. Nah, visi misi dari perusahaan kita yaitu bisa mengatasi ketiga masalah tersebut. Yang pertama, sulitnya proses pembayaran konvensional. Kita memiliki sistem untuk pembayaran yang mutakhir dan pertama di Indonesia. Yang kedua, mengenai rendahnya kualitas dan kehigienisan produk, kami eh, meningkatkan kami berusaha meningkatkan kualitas produk-produk tersebut sesuai SKKKNI. Yang ketiga, rendahnya kualitas kebersihan lingkungan. Dalam tiap-tiap gerai angkringan kami berusaha untuk meningkatkan kualitas serta kebersihan lingkungan angkringan dengan cara yang kedua. Kenapa Anda harus memilih kami? Yang pertama, kami adalah salah satu perusahaan franchise angkringan yang memiliki teknologi auto checkout pertama dan termutakhir di Indonesia. Yang kedua, kita dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas dan kita bisa menaikkan standar pekerja-pekerja tersebut sesuai dalam KKNI level 1. Yang ketiga, kami menawarkan pengalaman baru dan tak pernah dia dirasakan pada sebelumnya, pada konsumen sebelumnya. Kenalkan, saya Alberto de la Evano. Saya Chief Management Officer. Saya di sini akan menjelaskan produk yang dimiliki perusahaan kami. Kami menawarkan angkringan dengan teknologi auto checkout terintegrasi dan dengan quality control sesuai standar KKNI level 1. Angkringan dengan teknologi auto checkout yang sudah terintegrasi lebih memudahkan konsumen dalam melakukan jual beli dengan standar kualitas pelayanan yang tinggi serta kualitas kebersihan dari produk, cita rasa dari produk,
lebih terjamin. Total addressable market pria dan wanita dari seluruh kalangan ekonomi, daerah cakupan seluruh Indonesia. Serviceable market kami pria dan wanita usia 18 sampai 65 tahun dari kalangan ekonomi menengah bawah sampai dengan atas dengan kisaran gaji 3 juta sampai dengan 20 juta. Dari yang sudah saya jelaskan dengan kalangan ekonomi menengah bawah sampai dengan atas, produk dari perusahaan kami dapat dijangkau dari seluruh elemen masyarakat dan dengan harga yang sangat murah. Daerah cakupan seluruh daerah Yogyakarta. Nah, setelah membahas STAM dan SAM kami, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan membahas SOM, yang biasa juga disebut dengan Serviceable Obtainable Market. Berdasarkan Total Available Market, Serviceable Available Market, dan kondisi yang ada, maka target pasar yang secara realistis dapat dijangkau, diraih, dan dilayani oleh kami melalui usaha yang kami tawarkan, yaitu pria dan wanita dengan kisaran umur 18-54 tahun, dan berasal dari kalangan ekonomi menengah bawah sampai kalangan ekonomi atas, dengan cakupan area di Kabupaten Sleman yang terletak pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana promosi utama kami. Yang pertama yaitu dengan mempromosikan hasil usaha kami ini lewat influencer-influencer di internet melalui media sosial. Selain itu, kami juga melalui content writing dan copywriting, yaitu pembuatan tulisan bersifat edukatif yang berisi informasi mengenai produk kami, dan pembuatan tulisan bersifat komersial yang berisi ajakan persuasif untuk membeli hasil usaha kami. Yang keduanya disebarkan di internet, baik melalui website, blog, ataupun jejaring media sosial. Nah, untuk alasan kami melakukan hal itu karena hal tersebut dikarenakan pada masa kini sebagian besar masyarakat mencari informasi lewat internet dan sosial media. Selain itu banyak juga masyarakat yang mengikuti dan dapat dipengaruhi oleh influencer-influencer sosial media. Selanjutnya kami juga memberikan program latihan kerja tempat uji kompetisi dan sertifikasi gratis menggunakan KKNI level 4. Nah, kami juga memiliki pemikiran untuk memberikan diskon dan kupon untuk menggayat konsumen lebih banyak. Untuk diskon dan kupon ini juga akan kami berikan secara terkhususnya pada wilayah sekitar gerai baru kami, sebagai pengenalan terhadap masyarakat lokal yang berada di dekat wilayah gerai baru kami tersebut. Nah, sekian untuk rencana promosi utama kami. Sebenarnya selain poin-poin yang saya sebutkan barusan itu, masih ada rancangan lain. Namun poin-poin tadi adalah yang terutama dan yang akan segera kami terapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai struktur organisasi kami, atau yang bisa disebut juga dengan anggota tim utama kami. Yang pertama ada Bapak Maulana Gazi sebagai CEO dan founder dari usaha Smart Keringan kami ini. Beliau adalah orang yang pertama mencetuskan usaha kami ini dan yang paling berperan dalam mendirikannya. Sebagai Chief Executive Officer, beliau bertanggung jawab sebagai pembuat keputusan manajerial di seluruh bidang usaha, serta mengambil keputusan yang paling utama dalam manajemen perusahaan. Dengan kata lain, bisa dikatakan juga bahwa beliau sebagai CEO merupakan pemimpin Smart Keringan ini. Selanjutnya ada Bapak Pandito Simon yang bertanggung jawab sebagai CTO atau yang bisa disebut juga dengan Chief Technology Officer. Secara garis besar, sebagai seorang CTO, beliau bertugas untuk mengurus dan membuat keputusan terkait bidang teknologi dan data. Kemudian ada Bapak Alberto Della yang bertanggung jawab sebagai CMO. Sebagai Chief Marketing Officer, beliau bertanggung jawab dan mengurus hal-hal berkaitan pemasaran dan promosi, serta penjualan dan peningkatan produk. Selanjutnya ada juga Ibu Anastasia Rini yang menjabat sebagai Chief Financial Officer atau yang bisa juga disingkat dengan CFO. Beliau bertanggung jawab atas manajemen keuangan,
baik pengeluaran maupun pemasukan dana. Beliau juga bertanggung jawab dalam perencanaan keuangan, pemantauan arus kas perusahaan, dan penjagaan hubungan antara perusahaan dengan investor. Kemudian seperti yang terlihat pada slide ini ya, ada juga Ibu Widya Puspita yang bertanggung jawab sebagai CEO atau yang bisa disebut juga dengan Chief Operating Officer. Bertanggung jawab atas operasi perusahaan sehari-hari agar operasional perusahaan dapat berjalan optimal dengan memanfaatkan SDA dan SDM, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia ya, serta menentukan hal-hal terkait operasional dan mengupayakan kinerja operasional secara efektif dan efisien. Kemudian untuk anggota tim yang selanjutnya ada Bapak Dino Ahmad sebagai Chief Strategy Officer atau yang bisa disebut juga dengan CSO. Sebagai CSO, beliau bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memperjelas visi organisasi melalui pengkomunikasian kepada massa dan mempertahankan upaya implementasi dan pembuatan rencangan dan strategi perusahaan. Selanjutnya ada Bapak Peter Farmon yang berperan sebagai Human Resource Manager. Tugas beliau mencakup kompensasi dan tunjangan, perekrutan, pemberhentian, dan hal-hal terkait pemaksimalan produktivitas karyawan dan perlindungan perusahaan dari masalah apapun yang mungkin timbul dalam angkatan kerja. Nah, sekian untuk anggota tim utama kami ya. Selain anggota tim utama kami ini sebenarnya ada beberapa nama lain sebagai personal kerja kami, tapi karena banyak tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Nama saya Dino Ahmad Nugroho, NPM saya 2205147780. Kami membutuhkan dana sebesar 500 juta rupiah untuk melakukan riset dan pengembangan teknologi. Rancangan pengeluaran kami dibagi menjadi 4, yaitu kampanye pemasaran sebesar 52,3%, untuk riset dan pengembangan sebesar 26,2%, untuk training 19,6%, dan yang terakhir untuk logistik sebesar 1,7%. Rencana penetrasi pasar. Berikut rancangan jumlah gerai di sekitaran Yogyakarta dalam 10 tahun ke depan. Dalam 2 tahun ke depan, kami masih dalam proses pengembangan, dan mulai tahun keempat, kami mulai ada pengembangan sebesar 5%, dan mulai tahun ke-6, itu mulai melambung sebesar 25%. Mulai tahun ke-8 ada penurunan hingga 17%. Dan tahun ke-10 itu puncak dari teknologi kami, yaitu melambung sebesar 47%. Nama saya Peter Sembiring, NPM saya 2205148009. Saya akan membahas tentang proyeksi keuangan dan metrik utama kami dan investasi kami di angka 500 juta. Gross income tahun pertama 150 juta. Dan net worth perusahaan kami pada tahun ke-10 itu sekarang di angka 1.850 juta. Dan saya akan membahas tentang proses perusahaan sampai saat ini. Di tahun 2015 kami memulai research dan development, dan di tahun 2019 kami mengeksekut konsep dan hasil riset kami. Dan di tahun 2021 perusahaan kami resmi berstatus publik. Sekian dari kami, terima kasih karena sudah mau mendengarkan. Kami minta maaf bila ada ucapan atau tindakan yang kurang berkenan yang telah kami katakan dan lakukan. Kami juga berharap bahwa video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih.